Selamat berjumpa kembali, anak-anak yang terkasih, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Salam sehat dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Anak-anak yang terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mencoba untuk mendalami tema Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Anak-anak yang terkasih, Tuhan Yesus rupanya ingin membuat manusia makin memahami dan mengimani kerajaan Allah sehingga terdorong untuk melaksanakan atau mewujudkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi karena kerajaan Allah ini tidak mudah dipahami dan juga sekaligus tidak dengan mudah dijelaskan sejelas-jelasnya, maka dalam memberitakan tentang kerajaan Allah, Tuhan Yesus menggunakan berbagai macam cara. Salah satu cara yang digunakan adalah melalui perumpamaan. Nah, apakah anak-anak yang dimaksud dengan perumpamaan itu, anak-anakku? Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, hiasan simbolis, atau perbandingan, sehingga orang yang mendengarkan perumpamaan diharapkan mampu menangkap pesan di balik perumpamaan tersebut. Perumpamaan ini sering dipakai oleh Tuhan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah, karena dengan alasan tersebut, yaitu agar para pendengarnya dapat menangkap pesan di balik perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, sehingga pewartaan dan ajarannya lebih mudah untuk dimengerti oleh para pendengarnya. Perumpamaan atau perbandingan yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan kerajaan Allah biasanya diambil dari hal-hal yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yang ada dalam kehidupan masyarakat pada saat itu, baik itu berupa benda, kejadian, atau pengalaman atau kebiasaan. Latar belakang kehidupan masyarakat seringkali juga menjadi pertimbangan atau menjadi alasan bagi Tuhan Yesus untuk menggunakan perumpamaan yang disesuaikan dengan kehidupan mereka agar mereka lebih mudah untuk memahami ajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah. Nah, contohnya anak-anak yang terkasih, ketika Tuhan Yesus sedang mengajar di hadapan para petani, atau kebanyakan mereka yang mendengarkan adalah yang pekerjaannya petani, maka Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan yang akrab dengan kehidupan para petani. Misalnya adalah tentang biji sesawi, tentang benih yang tumbuh, tentang lalang di antara gandum, tentang seorang penabur, dan sebagainya. Sebaliknya, jika yang dihadapi adalah mereka yang kebanyakan mata pencariannya adalah sebagai nelayan, maka Tuhan Yesus akan berbicara atau menggunakan perumpamaan tentang jala atau pukat. Nah, anak-anak yang terkasih, berikut adalah beberapa contoh perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah perumpamaan seorang penabur dari Injil Markus bab 4 ayat 3 sampai 8, ayat 13 sampai 20,
silahkan dibaca, diresapkan sabda Tuhan ini di halaman 36. Jadi dari buku cetak di halaman 36. Anak-anak yang terkasih, perumpamaan seorang penabur ini hendak menjelaskan bahwa dalam karya Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah, betapapun ada kegagalan, karyanya akan menghasilkan buah panen yang berlimpah melebihi apa yang diperkirakan oleh manusia. Maka Tuhan Yesus berharap kepada para pengikutnya tidak perlu berkecil hati, tidak perlu putus asa apabila mengalami berbagai macam rintangan dan kegagalan. Yang kedua, perumpamaan tentang benih yang tumbuh dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 29. Ada di buku cetak halaman 37. Anak yang terkasih, perumpamaan tentang benih yang tumbuh ini mau menegaskan bahwa kerajaan Allah itu seumpama benih yang sudah ditaburkan, lalu ia akan tumbuh sendiri. Bahkan petani yang menanam, petani yang menaburkan pun sering tidak mengetahui kapan benih itu akan bertunas, berbunga, dan menghasilkan buah. Demikian pula tumbuhnya kerajaan Allah sering tidak bisa diamati pasti, tergantung sepenuhnya kepada Allah, bukan usaha manusia. Bahkan manusia tidak bisa memaksa supaya cepat atau memperlambat pertumbuhannya. Pada saatnya yang tepat, Allah sendiri yang akan menegakkan kerajaan Allah itu. Perumpamaan berikutnya adalah perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Matius 14 ayat 24 sampai 30, halaman 37. Anak-anak yang terkasih, perumpamaan tentang lalang di antara gandum ini akan menjelaskan bahwa kerajaan Allah yang diwartakan, yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang untuk tegaknya kerajaan Allah tidak harus dengan cara segera menghabisi yang jahat, melainkan memberi kesempatan mereka untuk bertobat, memberi kesempatan kepada yang salah untuk bertobat, tidak segera membinasakan yang salah, sebab Allah sendiri nanti yang akan menghakimi mereka, bukan manusia. Anak-anak yang terkasih, Allah mencintai dan menghendaki semua manusia yang baik dan yang jahat. Maka tegaknya kerajaan Allah justru terjadi bila yang baik dan yang jahat bisa hidup bersama, hidup berdampingan, seperti halnya lalang di antara gandum, seperti halnya lalang dan gandum tadi. Tetapi dengan penuh kesabaran serta kasih mendorong yang jahat untuk menjadi lebih baik. Yang kelima, perumpamaan tentang pukat. Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 50, halaman 38. Kerajaan Allah ini bagaikan pukat. Kerajaan Allah itu bagaikan pukat yang ketika ditebarkan akan mendapatkan bermacam-macam ikan. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang beracun, ada yang tidak. Demikian pula dalam kerajaan Allah dikembangkan sikap tidak mudah menghakimi, merasa diri yang paling baik, merasa diri yang paling layak sebagai warga kerajaan Allah. Sementara
yang lain dengan segala kejahatannya dianggap tidak layak masuk kerajaan Allah. Biarlah Allah sendiri nanti yang akan memilah-milah, yang memisahkan antara yang baik dan yang tidak baik. Perumpamaan yang kelima tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Anak-anak yang terkasih, demi kerajaan Allah, manusia harus memandang Allah sebagai harta yang paling berharga. Untuk itu ia harus berani meninggalkan segala miliknya yang dianggap paling berharga dalam hidupnya. Nah, anak-anak yang terkasih, hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Sekalipun untuk mencapainya, seseorang harus berani berkorban, meninggalkan segala-galanya. Anak-anak yang terkasih, dalam beberapa kesempatan setelah Tuhan Yesus mengajar dengan menggunakan perumpamaan, Tuhan Yesus sering mengatakan, "Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar." Orang yang mendengarkan perumpamaan diharapkan menafsirkan, menanggapi, dan mengambil sikap sendiri. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita telah bersama-sama belajar tentang usaha Tuhan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan. Pertanyaannya, apakah kita mampu menangkap pesan di balik perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Sanggupkah kita melaksanakan pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan itu dalam kehidupan sehari-hari kita? Kita renungkan semua itu dan semoga ini sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan iman kita. Sekian, terima kasih. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Tuhan memberkati. Amin.